Bahkan agama itu bisa jadi penghalang kemajuan suatu bangsa. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dulu saya berpikir bahwa semua agama itu baik. Ya, waktu saya kecil, saya berpikir bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu ya mengajarkan yang namanya kemajuan. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama itu bikin suatu bangsa maju. Tapi setelah saya sudah gede, ya, sudah mempelajari semua agama ya, yang ada di Konoha maksudnya ya. Disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya ada di Konoha ya. Tapi setelah saya gede, saya menyadari bahwa ternyata tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan. Bahkan agama itu bisa jadi penghalang kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari. Kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak kok, ada pengaruh. Ya, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak semua agama itu mengajarkan kebaikan, mungkin oknum. Tapi kalau hanya oknum, kenapa oknumnya banyak banget? Ya, di Konoha kan banyak banget ya oknumnya. Kalau saya perhatikan. Kita ambil contoh misalnya. Tapi nggak semua agama ya, disclaimer on ya. Dan ini juga hanya terjadi di Konoha. Kita ambil contoh misalnya. Kalau misalnya ada agama tertentu di Konoha mengajarkan misalnya, ya, nggak usah belajar tentang ilmu pengetahuan. Nggak usah belajar tentang iptek. Karena nanti kalau di akhirat itu nggak bakal ditanya sama malaikat. Nilai lu matematika nggak bakal ditanya sama malaikat. Ya, nilai iptek lu berapa nggak bakal ditanya sama malaikat. Yang ditanya sama malaikat itu tentang belajar agama, dan agama. Nah, apa pengaruh? Ya, apa pengaruh daripada prinsip ini terhadap kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal ya. Konoha tertinggal dalam berbagai hal, termasuk iptek, teknologi dan sebagainya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu jarang penemuan-penemuan. Ya, selain karena, mohon maaf ya, karena IQ kita itu tidak memadai jadi peneliti ya. Kok ngomongnya IQ? Apakah IQ itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Iya, sangat berpengaruh. Ya, banyak orang mengatakan nggak berpengaruh IQ terhadap kemajuan suatu bangsa. Berpengaruh. Ya, jangan ngeyel. Gini deh ya, simpelnya gini. Coba sebutkan 10 negara maju di dunia ini yang IQ rata-rata masyarakatnya 78. Ada nggak? Nggak ada. Rata-rata negara maju itu IQ itu rata-rata 100. Jadi itu alasannya. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-ratanya 78. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, IQ tidak menentukan kemajuan suatu bangsa, itu cuman apa? Cuman menghibur diri. Itu cuman pelipur lara. Itu cuman ya biar kita senang gitu, biar tidak kalah semangat. Justru IQ itu sangat berpengaruh ya. Kenapa IQ itu mempengaruhi? Karena apa? Karena bisa membedakan ya prinsip yang salah dan yang benar. Contoh misalnya, kalau misalnya di Konoha ada orang berprinsip, ngapain kamu belajar tentang iptek? Itu kan nggak dibawa mati. Ngapain kamu belajar tentang ilmu dunia? Kamu itu kan nggak dibawa mati dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita terpuruk, negara kita tidak maju. Sesimpel itu pemikiran warga Konoha, dan sesempit itu pemikiran daripada warga Konoha. Kalau kita berpikir secara luas misalnya, kalau misalnya nih kita belajar tentang iptek, ya, menemukan penemuan tentang ilmu kesehatan misalnya, menemukan obat daripada penyakit kanker misalnya, yang dari dulu tidak pernah ditemukan, maka ini akan jadi amal jariah kita, ini akan jadi amal kita nanti di akhirat. Ya, ini akan jadi pahala kita di akhirat, mengalir terus ya kalau kita menemukan penemuan yang tidak bisa ditemukan orang lain. Itu ya yang mempengaruhi kenapa agama itu bisa saja menghambat kemajuan suatu bangsa. Kita ambil contoh lain misalnya seperti yang baru-baru ini viral di Konoha, kebijakan daripada KDM ya. KDM mengatakan kalau mau dapat bansos harus KB ya. Cowok harus KB. Aneh sih sebenarnya. Ya, saya tidak pernah mendengar ya di Konoha itu yang KB cowok. Biasanya kan yang KB itu cewek. Ya, mirip-mirip seperti di India. India juga seperti itu, yang KB cowok bukan cewek.
KB apa namanya? KB Vestcom. Jadi apa perbedaan daripada KB Vestcom ini dengan KB biasa? Kalau KB Vestcom ini sangat-sangat permanen ya. Kalau KB biasa itu kan bisa di stop ya. Tapi kalau KB Vestcom ini enggak. Namun ya, di Konoha itu ya saya melihat walaupun kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya itu sangat-sangat bagus ya. Bagus lah ya. Masa coba misalnya punya anak 10 ya 12 dia nggak mau KB-KB terus mengharapkan yang namanya bansos. Ini kan sebenarnya bikin negara nggak maju, nggak tahu diri kan. Masyarakat seperti ini nggak tahu diri kan. Kecuali misalnya anaknya cuma 1 atau baru kawin, nggak usah di KB dong ya. Kalau punya anak 2 ya langsung di KB. Saya sangat sepakat ya. Jadi secara tidak langsung ya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan, ayo dong ya, kita membangun bangsa ini bersama-sama. Ya, masyarakat harus bantu pemerintah juga, saling membantu. Itu ya, tapi yang jadi permasalahannya, ulama-ulama di Konoha itu menentang yang namanya KB Vestcom. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan, ya pokoknya dicari-cari gitu alasan yang ada hubungannya dengan agama. Padahal nggak ada hubungannya dengan agama. Nggak ada. Coba di mana dituliskan bahwa KB Vestcom itu haram? Nggak ada. Cuman dicari-cari gitu dalilnya, penafsiran-penafsiran. Ya, itu berbahayanya agama kalau di tangan orang yang salah. Makanya saya mengatakan tadi itu bisa saja, nggak semua agama tapi ya, bisa saja agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa. Jadi biang masalah kemajuan suatu bangsa itu bisa aja jadi agama. Ya. Sampai seperti ini misalnya, kalau misalnya ditentang oleh para ulama, ada pemimpin yang memberikan kebijakan seperti itu, tapi ditentang para ulama. Maka apa? Maka Konoha tidak akan maju-maju. Gimana mau maju? Coba ya, punya anak banyak, ya. Terus, mohon maaf ya, kepala rumah tangga si bapaknya cuman bikin anak, tapi tidak bertanggung jawab. Ya, tidak peduli dengan masalah kesehatan, pendidikannya nggak peduli, gimana mau peduli? Coba orang anaknya sudah sampai 10. Ya, mending 2-3 orang gitu, tapi di sekolah yang tinggi-tinggi, berkualitas, dikasih gizi yang cukup dan sebagainya, daripada banyak tapi mohon maaf cuman enak bikinnya doang ya, ngurusin nggak peduli ya, biar negara yang ngurusin. Ya negara juga bisa tumbang seperti itu. Negara maju itu adalah negara yang dihuni oleh masyarakat yang berkesadaran. Jadi di sini kurangnya kesadaran. Saya sepakat dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi saya dukung, enggak seperti itu, tapi ya pada fase kali ini ya, pada kebijakan KB Vestcom ini menurut saya itu sangat-sangat setuju ya. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah para pemuka agama di Konoha ditentang. Sehingga negara kita tidak akan maju. Bagaimana kita mau maju coba kalau anaknya banyak, nggak keurus ya, kurang vitamin, IQ-nya tetap segitu-gitu terus. Mengharapkan apa? Mengharapkan bansos itu kan diutang itu. Kalau boleh jujur, itu kan diutang oleh negara dari luar negeri tanpa kita sadari. Utang itu guys. Yang nanggung siapa? Ya masyarakat kita. Apakah pemerintah yang nanggung? Enggak. Mereka cuma perwakilan, mereka cuma menggadaikan Konoha ya, kalau boleh jujur. Kemudian apa lagi yang mempengaruhi agama itu bisa bikin atau menghambat suatu negara itu tidak maju? Contoh misalnya ya, contoh yang paling sederhana atau simple misalnya, kalau satu agama dengan kita akan bantu mati-matian. Kalau beda agama, kita akan mengatakan, oh itu kafir, gak usah dibantu. Enggak semuanya seperti itu. Ya saya mengakui, enggak semuanya. Tapi rata-rata seperti itu. Ya, rata-rata Konoha seperti itu. Warga Konoha lebih memilih yang seiman daripada senegara. Jadi gimana kita mau maju coba kalau kita hanya membantu yang seiman tanpa mementingkan yang namanya kepentingan satu negara. Jiwa nasionalisnya di mana? Ya kan? Ya nggak sih? Sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu, tapi yang paling berpengaruh itu agama. Nggak percaya. Jadi suatu agama itu ada yang namanya tradisi ya. Tradisi ini bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Sama seperti di Konoha misalnya. Agama tertentu di Konoha yang punya tradisi misalnya. Tradisi apa itu? Tradisi tidak menyuruh umatnya berpikir misalnya. Tradisi menyuruh umatnya cuman
pasrah gitu. Kalau ada masalah pasrah. Di Konoha kan gitu, pemuka agama kan kalau misalnya ada masalah, ya Tuhan pasti bantu kita, sabar aja. Pokoknya mah nggak usah mikirin duit. Nggak usah mikirin duit. Yang penting apa? Sabar, sabar, sabar. Nanti pasti dibantu. Nanti pasti dibalas sama Tuhan. Cukup seperti itu aja. Jadi menurut saya ini motivasi itu semacam racun ya. Jadi gimana mungkin kita bisa berubah tanpa ada usaha gitu. Di Konoha kan gitu ya. Yang penting kita cuma berdoa, berdoa, berdoa tanpa berusaha. Warga Konoha kan gitu. Ya, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Ya, pemuka-pemuka agama juga seperti itu. Ya, pemuka agama sering mengatakan duit mah bukan hal yang utama. Saya nggak butuh duit. Padahal apa? Padahal bayaran waktu khotbah itu, ya, waktu dia diundang berapa bayarannya? Miliaran, ya, ratusan juta, puluhan juta. Ya, pakai mobil Alphard lagi coba. Jadi apa itu namanya kalau uang bukan segalanya? Jadi ada prinsip-prinsip seperti ini yang merusak ya mental masyarakat. Jadi kalau suatu negara itu tidak maju, periksa agamanya. Apakah tradisi dalam beragama suatu negara itu baik atau tidak? Makanya saya ya usulkan sama pemerintah, pemuka agama di Konoha itu harusnya punya lisensi ya, SNI. Sehingga apa? Sehingga ya kalau dia khotbah, pidato dan lain sebagainya itu jangan malah memperburuk gitu ya, memperburuk pola pikir masyarakat. Karena ini sangat sensitif ya. Warga Konoha itu sangat percaya yang namanya pemuka agama itu sebagai wakil Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemuka agama itu, maka itu akan berdampak dan mempengaruhi ya pemikiran warga Konoha. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak kok, iya saya tahu, tapi pada umumnya mempengaruhi. Kita bicara tentang mayoritas ya, pada umumnya ya. Kemudian apalagi masalah doktrin ya, dogma. Jadi kalau di agama tertentu di Konoha itu dikatakan, ya saya juga bingung ya. Di satu sisi dikatakan nggak usah banyak mikir, di sisi lain dikatakan kita harus menggunakan pikiran kita. Agama kita itu adalah agama yang mengajak kita berpikir, umatnya berpikir. Jadi ini semacam standar ganda. Di satu sisi kita sangat pelin-pelan gitu ya. Di satu sisi kita mengatakan bahwa nggak usah menggunakan pikiran kita dalam beragama. Kalau misalnya kita nggak setuju dengan doktrin yang dikatakan, ya kita akan dikatakan, oh kamu mah ilmu agamanya masih sedikit, masih cetek, masih sempit. Kalau kita nggak setuju ya. Tapi kalau kita setuju, oh kamu mah bagus, ilmu agamanya bagus. Jadi di Konoha itu ada semacam standar ganda dalam beragama, ya, sangat standar ganda. Kalau kita setuju dengan alirannya, ya, doktrinnya, maka kita dikatakan orang yang soleh, orang yang beragama. Tapi kalau kita berbeda pendapat, maka akan dikatakan sesat lah. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu sangat-sangat bisa ya menghambat kemajuan satu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau antar aliran, antar golongan gotok-gotokan? Di Konoha kan gitu ya, antar kubu-kubuan ya. Ini agama, satu agama ya, beda aliran, gotok-gotokan. Kapan majunya coba? Nggak bakal bisa maju kalau kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya ini ya berpikir secara rasional ya, saya perhatikan doktrin agama itu sangat cepat ya menusuk ke otak, masuk ke otak. Ya, bahkan tanpa saringan. Makanya banyak orang yang radikal. Kenapa banyak orang yang radikal? Kenapa? Karena doktrin pencucian otak. Jadi itulah alasannya kenapa kita belajar agama itu nggak boleh hanya belajar satu sudut pandang, harus belajar dari berbagai sudut pandang. Ya, harus belajar, kalau bila penting ya belajar deh semua agama yang ada di Konoha, 6 agama yang ada di Konoha. Ya, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen. Ya, ada banyak kok ya. Kitab suci agama tersebut dijual di mana? Nggak apa-apa, bacaannya nggak apa-apa. Saya dulu sangat suka yang namanya baca tentang ya agama Hindu, agama Buddha, saya sering baca ya. Kemudian agama Konghucu ya, agama Kristen juga saya sering baca. Nggak jadi masalah ya. Nggak gini ya, misalnya saya baca tentang Tripitaka gitu atau Weda misalnya. Terus saya jadi Hindu gitu.
Nggak seperti itu, konsepnya nggak seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari ya berbagai agama? Karena biar kita kaya dengan ya pemikiran atau sudut pandang. Itu yang penting menurut saya pribadi. Biar jangan terlalu sempit ya. Jadi di Konoha itu ya, kalau misalnya ini satu aliran, ya, satu aliran dengan mereka itu yang paling benar, merasa paling benar. Jadi doktrin-doktrin semacam ini bisa bikin negara kita tidak maju. Kemudian apalagi sekolah-sekolah yang berbau agama di Konoha, yang nggak semuanya tapi ya, sekolah-sekolah yang berbau agama di Konoha itu menurut saya itu bukan bikin siswanya kreatif, tapi malah terdogma, terdoktrin. Kenapa? Karena ya di sekolah kan diajarkan untuk jangan terlalu ya banyak berpikir gitu. Ya pikiran kita mah terbatas. Ya pikiran manusia mah terbatas, nggak bisa menjangkau Tuhan gitu. Ya. Saya juga curiga ya, jangan-jangan ya pemuka agama di Konoha itu mengatakan seperti ini biar apa? Biar mereka itu tidak berontak ya, biar patuh gitu. Padahal ya kalau boleh jujur, kalau seperti di Arab atau di Barat itu kan sudah banyak yang namanya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya, sudah banyak yang mempertanyakan tentang agama. Apakah agama itu buatan manusia atau Tuhan? Menurut saya pribadi ya berdasarkan antropologi agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Ya, bukan ciptaan Tuhan. Kalau misalnya agama itu ciptaan Tuhan, ada 3.000 agama di dunia ini. Ya. Kalau 3.000 agama diciptakan oleh Tuhan, agama apa yang paling benar? Agama apa coba? Ya, jadi menurut kalian gimana? Apakah agama itu ciptaan Tuhan apa manusia? Menurut antropologi, agama ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional, masuk akal, ya menggunakan nalar kita dalam beragama. Biar apa? Biar negara kita bisa maju. Agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Selamat datang kembali di segmen tanpa skrip. Jadi di video ini saya men-challenge diri saya untuk ngomong di depan kamera tanpa skrip. Jadi saya tanpa skrip ya di sini ya. Mohon maaf ya kalau saya ngomongnya belepotan ya. Suka salah-salah, suka saya ulang ya. Saya lagi belajar ngomong di kamera tanpa skrip. Ya. Oke, sekian video ini. Saya Rekono. Salam rasional.